Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel saya, channel Tera Eva. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dan yang belum, silakan di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang tanaman ya. Selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalaninya. Semoga puasanya lancar-lancar saja ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tips cara merawat tanaman hias Scindapsus, penyiraman, pemupukan, ataupun penempatan pada cahaya matahari ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah kemarin membeli tanaman hias saya, terima kasih banyak ya. Saya kaget juga ya, sekali yang order ternyata banyak juga, banyak yang suka ternyata ya tanaman saya. Mudah-mudahan tanaman yang sudah diadopsi sama teman-teman bisa tumbuh subur ya. Oke, kita akan bahas cara merawat tanaman Scindapsus ya teman-teman, karena banyak juga teman-teman yang ingin tahu cara merawatnya gimana sih supaya Scindapsus ini tumbuh subur. Ini saya punya beberapa jenis Scindapsus ya. Ini ada yang Moonlight, dan ini ada yang Scindapsus, tapi ini silvernya lebih banyak ya. Ini sama, ini satu jenis. Nah ini yang seperti ada flash-flashnya gitu ya, daunnya itu ya. Nah kalau yang ini Scindapsus agraris. Ternyata teman-teman banyak yang suka tanaman agraris ini ya. Stoknya langsung habis. Ini buat teman-teman yang belum kebagian Scindapsus agraris ya. Ini saya masih propagasi tuh teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menunggu sabar, ini masih di masa pembibitan. Dan juga ini ada yang Brazil, masih dipropagasi juga. Ini juga nih masih dipropagasi ya teman-teman. Janbol juga masih dipropagasi. Jadi jika ada yang belum kebagian, kalau mau nunggu ini masih dipropagasi ya teman-teman. Dan juga ini ada yang seperti Moonlight tapi jenisnya sudah mutasi ya. Bentuknya itu beda ya. Nah ini kan Moonlight nih. Kalau Moonlight itu daunnya tuh agak lonjong ya teman-teman. Daunnya itu memanjang, tapi kalau ini bulat gitu. Namanya kurang tahu juga ya. Tapi jenisnya keluarga Scindapsus, tapi namanya nggak tahu juga deh ini. Saya cuma punya satu, ini nanti saya mau perbanyak juga. Oke, pertama yang pasti dipertanyakan yaitu cara penyiraman ya teman-teman. Kalau tanaman Scindapsus ini tidak suka dengan media yang becek ya teman-teman. Dia sukanya medianya itu yang kering. Jadi medianya itu poros. Seperti ini medianya tuh poros ya. Jadi kalau disiram itu airnya langsung turun ke bawah. Jadi tidak hanya menyimpan kelembaban. Jadi tidak becek ya. Kalau teman-teman ingin tahu
medianya apa ya. Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Atau lebih jelasnya lagi, kalau teman-teman mau lihat cara pencampuran media tanam, saya udah buat video racikan ajaib judulnya untuk semua jenis tanaman. Jadi Scindapsus bisa, terus Syngonium, Philodendron, Michan, janda bolong, pokoknya tanaman hias yang suka dengan poros ya. Jadi itu racikannya bisa untuk semua tanaman ini ya. Nah, jadi setelah tadi media tanamnya itu yang poros, jadi kita siramnya itu tergantung potnya. Kalau potnya besar seperti ini, kita menyiramnya itu kita kurangin ya teman-teman. Beda dengan pot yang kecil seperti ini. Pot yang kecil seperti ini itu cepat kering ya. Ini ukuran pot 10. Jadi penyiramannya itu lebih sering karena medianya itu sedikit. Beda dengan yang pot yang seperti ini. Ini potnya ini besar ya teman-teman. Jadi penyiramannya beda dengan yang pot yang kecil ini. Karena di dalam pot besar ini medianya tuh banyak ya, jadi medianya keringnya itu lambat ya teman-teman. Jadi menyiramnya tunggu agak kering dulu baru disiram. Gimana caranya ya? Ceknya kita colok aja, colok sampai batas gini ya. Kalau sudah kering sampai segini baru kita siram. Tapi kalau baru segini masih basah, jangan disiram ya teman-teman. Dan juga kalau media saya itu memang medianya cepat kering ya, karena poros. Ada juga teman-teman yang pakai medianya itu tanah. Nah, kalau tanah itu lebih hati-hati lagi untuk menyiram ya teman-teman. Harus dicek dulu medianya benar-benar kering. Kalau bisa jangan banyak tanah deh, ganti medianya ya. Ini sama semua tanaman Scindapsus ya. Medianya maunya yang kering ya teman-teman. Karena Scindapsus itu berbeda dengan tanaman sirih-sirihan yang lain. Tanaman ini tidak suka banyak air ya teman-teman. Dia kalau terlalu banyak disiram langsung loyo ya, lama-lama busuk, sayang kan. Jadi Scindapsus itu yang harus kita perhatikan penyiraman ya teman-teman, dan juga media tanamnya harus disesuaikan. Sekarang kita ke pupuk ya teman-teman. Saya pakainya Growmore. Ini udah Growmore yang 32 10 10. Ini tuh 32N, 10-nya P, ini K. Jadi N itu nitrogen ya. Jadi memancing pertumbuhan daun. Jadi pilih yang 32-nya N-nya lebih besar ya. Jadi ini ada pupuk buah, ada pupuk daun, atau ada pupuk bunga ya. Nah, kalau ini pupuk daun itu 32 10 10 ya. Jadi caranya itu Growmore seujung sendok teh dicampur 1 liter air ya. Jadi disemprot 2 minggu sekali ke daunnya yang ini ya. Jadi semprot daun dan batangnya ya. Kita semprot 2 minggu sekali. Kemudian kita gunakan vitamin B1. Nah, ini
5 tetes atau 3 tetes 1 liter air bisa ya. Jadi kita semprot 2 minggu sekali ke daun dan batangnya ya. Ada juga teman-teman yang banyak bertanya, kenapa ya skin dapsu saya itu mengkerut ya, maksudnya melengkung gini. Itu caranya kita semprot setiap hari dengan vitamin B1 daunnya saja ya. Nah nanti kalau sudah balik lagi segar seperti ini, baru kita stop begitu. Jadi kita siram B1 ya, kita semprot gitu daunnya saja ya teman-teman. Jadi tidak mengkerut gitu ya, ini segar seperti ini ya teman-teman. Jadi itu kita kasih B1, vitamin B1 2 minggu sekali kita semprot ke daunnya ya teman-teman. Itu untuk pupuk daun. Nah sekarang untuk media tanam beda lagi ya. Pupuk daun tetap kita lakukan. Media tanam kalau yang masih bibit saya pakai Descastar ya. Ini Descastar Osmocote yang 17, 11, 10. Ini 17 nya itu N nya lebih gede ya, karena ini bukan tanaman bunga ya, bukan tanaman yang berbunga. Ini adalah kita sukanya karena daunnya ya. Jadi cari pupuk yang khusus untuk daun. Nah ini 17, 11, 10. Jadi kalau kita gunakan pupuk ini, kita taburkan ke dalam pot. Kita tabur. Ini berbentuk butiran ya teman-teman. Kita tabur. Kalau yang pot kecil ini sesuaikan saja ya. Kalau pot kecil seperti ini kira-kira 10 atau 15 butir ya. Kalau potnya yang agak besar, kita kasih tabur agak banyak ya teman-teman. Jadi jika kita pupuk dengan ini, kita tabur 3 bulan sekali. Selama 3 bulan kita tidak memupuk media tanam ya, bukannya daun ya. Media tanamnya 3 bulan kita tidak memupuk. Jadi lebih simple ya sebenarnya. Jadi nggak pusing, aduh belum mupuk nih untuk media tanam. Tapi kalau untuk daun tetap ya dilakukan. Media beda lagi pupuknya. Atau teman-teman tidak menggunakan pupuk ini, dengan MPK boleh ya. Pupuk MPK yang 16-16 juga nggak apa-apa, yang dicampur dengan air lalu disiramkan ya. Tapi gunakan MPK nya jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Seujung sendok teh untuk 1 liter air. Jadi hanya 1 gelas aqua saja disiram, jangan banyak-banyak. Penyiraman pupuk dilakukan 2 minggu sekali untuk menggunakan NPK 16-16 ya. Begitu. Kalau ini kita tidak usah mupuk selama 3 bulan. Jadi kalau pakai NPK kita siram 2 minggu sekali, tapi dosisnya sedikit saja ya teman-teman. Oke, itu tadi media tanam, penyiraman dan pemupukan sudah. Dan juga teman-teman sekali-sekali boleh disiram dengan cucian air beras, itu bagus banget ya teman-teman. Cucian air beras kita diamkan 1 hari, besoknya baru kita siram. Jadi untuk media tanam, selain dengan pupuk ya, kita kasih
cucian air beras ya, bagus banget ya teman-teman. Oke. Sekarang penempatan ya teman-teman. Jadi tempatkan di bawah paranet, tapi paranetnya sinar matahari yang masuk yang 75% ya teman-teman. Atau bisa juga ditempatkan yang di tempat teduh, tapi cahayanya terang ya, jangan di tempat yang gelap. Kalau di tempat teduh itu sekali-sekali dijemur di pagi hari jam 7 sampai jam 8 pagi ya. Bisa kita jemur seminggu sekali agar motif Skindapsus silvernya itu keluar ya teman-teman, biar cantik. Dan juga ini teman-teman sudah ada yang melewati Turus ya. Banyak juga yang bertanya, kalau sudah lewat Turus diapain ya? Kalau seperti ini, kalau semua tanaman ya teman-teman, Skindapsus ini kenapa dikasih Turus daunnya itu besar? Karena dia dikasih Turus, dia naik ke atas, itu daunnya lama-lama semakin besar ya teman-teman. Berbeda kalau Skindapsus ditanam digantung ya. Itu kalau tanaman Skindapsus yang digantung, daunnya itu semakin lama semakin mengecil ya. Jadi dia menjuntai seperti ini, misalkan menjuntai ke bawah. Itu awalnya daunnya besar, nanti lama-lama di ujungnya daunnya mengecil. Tapi kalau kita tanam menggunakan Turus, dia semakin ke atas daunnya semakin besar ya teman. Itu perbedaannya ya, cara tanam. Kita sukanya boleh di Turus atau digantung juga boleh, tapi daunnya kalau digantung semakin lama semakin mengecil ya teman-teman. Kalau tanaman sudah seperti ini, kita lilit ke bawah, dia daunnya mengecil ya teman-teman. Jadi itu lebih bagus kalau sudah melewati Turus, agar daunnya tetap besar, kita propagasi aja ya teman-teman. Kita potongnya jangan di sini ya teman-teman. Kalau kita potong di sini sebentar sudah lewat Turus lagi ya. Jadi kita potong agak turun ke bawah seperti ini. Di bawah sini ya teman-teman. Di sini agak jauh kan. Nanti dia suka ada cabang baru lagi 2, jadi semakin rimbun. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan dipotong di sini, tapi agak ke bawah sini. Nanti dia kadang-kadang tumbuh 2 daun, jadi rimbun ya teman-teman. Oke, kita coba potong ya. Ini kita potong di sini ya teman-teman. Nanti cabangnya keluarnya di sini ya. Kalau di sini terlalu dekat ke atas ya teman-teman. Jadi kita potong di sini saja. Kita potong. Ini dia. Setelah kita potong, kita tanam, kita masukkan air seperti ini bisa, supaya nanti cepat besar ya. Atau dipotong satu daun. Jadi ini nanti akar ya teman-teman. Ini tuh akar ya. Nah ini akar. Boleh kita potong satu daun seperti ini. Kita propagasi. Jadi bisa tiga daun ya, 1, 2, 3.
Kalau yang kuncup ini nggak bisa dipotong ya, jadi potongnya di sini teman-teman. Atau satu utuh begini juga bisa ya teman-teman. Satu utuh begini nggak apa-apa juga bisa. Jadi nanti ini yang keluar akar baru kita tanam. Jadi bisa satu daun atau begini saja bisa ya teman-teman. Dan juga ini teman-teman panjang sendiri, yang lain masih di bawah ya, karena ini kuncup jadi pertumbuhannya cepat ya. Jadi sekalian saja saya propagasi menjadi dua cabang ya. Ini kita potong di sini saja atau di sini ya. Saya potong di sini saja ya. Oke. Saya mau coba perbanyak. Tapi sudah ada ujungnya. Jadi saya sudah seperti ini. Cantik bukan? Oke. Ini dipropagasi tapi saya ingin panjangkan. Jadi ini nanti pertumbuhannya rata ya, tingginya sama semua. Oke teman-teman, itu tadi tips cara merawat tanaman Scindapsus ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Bye.